lagi dengan Pak Redi Nugroho, Bapak dari Bimbel Klinik Jenius. Oke, di mana itu? Di Jalan Pulau Laut nomor 40, Bandung. Bapak ngajar di sana. Oke, Bimbel Klinik Jenius itu udah hampir berapa tahun? 10 tahun, ada di Jalan Pulau Laut nomor 40, ada Jalan Pulau Laut nomor 4 dan Jalan Ciampik nomor 17 Bandung. So, lulusan kami keren-keren deh pokoknya. Ada yang keterima di FK Unpad, FK UI, FK UGM, STE, FTI, FTMD, semuanya ya. Jadi kalau kalian orang Bandung belum ngalamin CG, bukan berarti kalian bukan orang Bandung. Naon sih Pak? Oke, lanjut ya. Nah, untuk orang luar datang aja, nanti kita carikan penginapan buat kalian. Yang dari luar kota, untuk alumni langsung datang ke sini. Kita siapkan penginapan buat kalian, kita carikan penginapan. Biaya, masalah biaya kalian bisa kontak Bapak di sini. ID line Bapak Redi Nugroho atau WA Bapak. Bisa ya, informasi alumni. Pokoknya keren-keren lulusan kami. Kita belajarnya habis-habisan sampai kalian diterima di PTN. Tahun kemarin alhamdulillah ada alumni dari Madiun dan sukses keterima di UI. Oke, next berikutnya. Oke, apa lagi ya? Oke, berikutnya adalah kita juga buka kelas 1 dan 2 SMA. Nah, kelas 1 2 SMA buat apa sih Pak di CG? Itu buat nyiapin senam PTN undangan, buat nyiapin apa? SBMPTN tulis. Jadi double, SNMPTN keterima, SBMPTN keterima. Amin ya Allah. Next, 3 SMP juga kita buka untuk apa? Untuk keterima di SMA favorit Bandung. SMA berapa aja? SMA 3, SMA 5, SMA 8, SMA 2, SMA Taruna Bakti, SMA 20, semuanya pokoknya yang favorit di Bandung deh. So, datang deh langsung ke CG. Oke. Next, kita buka lagi juga SD. Jadi yang masih SD nih, punya saudara SD bisa ke sini ya. Ulangi, yang punya saudaranya alumni langsung aja suruh ke CG. Yang dari luar langsung ke sini, yang dari orang Bandung langsung ke sini. So, cukup ya promosinya. Nanti capek kalian. Nah, si Pak Redi. Oke, next ya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi ya, masih gelombang cahaya. Hari ini Bapak akan bercerita tentang difraksi kisi. Oke. Jadi cerita difraksi kisi. Apa sih Pak difraksi kisi? Kalau tadi mah celah tunggal. Celahnya satu, oke. Di dalam celahnya ini terdapat titik-titik yang bisa sebagai sumber cahayanya. Paham? Tetapi kalau difraksi kisi, di dalam celah ini terdapat kisi-kisi. Dapat tahu nggak? Kisi-kisi. Kisi-kisi itu apa? Kisi-kisi. Boleh juga goresan. Boleh juga celah. Oke. Di dalam celah ini bisa jadi ada 5.000 celah, tergantung soal. 4.000, wah luar biasa ya. Oke, kita bahas ya. Oke. Yang pertama, ini yang kita sebut yang namanya D. Apa namanya? Kita sebut D. Kalau kita gambar, ya anggap aja satu. Kita gambar. Nah, seperti itu. Kalau kita gambar perbesar, setuju nggak? Ini siku-siku. Ini kita sebut delta S. Paham? Jadi kalau kita gambar, itu ya. Terus, nah, seperti itu ya. Oke. Ini adalah siku. Oke, paham. Ini tetap. Ini kita sebut apa? Dari sini ke sini kita sebut Y. Dari sini ke sini kita sebut apa? L. Oke. Paham ya? Pas, tapi D-nya beda. D-nya bukan yang ini. D-nya satu garis itu. Oke, lihat. D. Oke. Nanti D itu apa sih Pak? Nanti kita tulis. Bukan satu garis, sorry. Nah, nanti kita tulis. Kalau kita gambar, ini adalah delta S. Paham? Ini adalah D. Ini adalah apa? Theta. Oke. Paham? Maka D itu adalah, kita bisa juga, D itu aslinya adalah 1/N. Oke. Apa rumus D? 1/N. Paham ya? D adalah konstanta kisi yang kita sebut 1/N. Apa itu N? N adalah, kelihatan di sini? N adalah jumlah garis per sentimeter atau goresan per sentimeter. Oke, kalau kita jabarkan, maka sin theta sama dengan apa? Delta S per D. Maka D sin theta sama dengan delta S. Nah, itu seperti itu. Paham ya? Oke, maksudnya sama kayak tadi. Oke. Paham ya? Kalau tadi mah jarak antara dua celah, kodenya itu yang ini. Nah, kalau dirumuskan, D itu apa? 1/N. N itu apa? Garis per sentimeter. Paham ya? Oke. Pak, gimana? Di sini ada pola apa? Ada pola gelap 1, gelap 2, gelap 3. Terang 1, terang 2, terang 3. Paham? Yuk kita mulai. Pak, gimana kalau terang pusat? Terang pusat. Pak, gimana kalau pola maksimum? Boleh Bapak hapus ya? Oke, Bapak hapus. Boleh ya? Udah dicatat kan? Oke, sudah dicatat. Nah, karena di sini aja ya, masih kelihatan di sini. Oke.
karena sudutnya sangat kecil, tetanya sangat kecil, oke, maka nilai sin theta itu sama dengan tan theta, yaitu apa nak? Y per L. Sama kayak interferensi ya, sama kayak difraksi semuanya, celah tunggal juga. Kalau ada sin theta itu pasti Y per L. Boleh Bapak hapus ya? Oke, hapus, sudah dicatat. Set. Oke, kalau sudah dicatat, kita mainkan. Oke, pola maksimum di difraksi kisi, pola maksimum atau terang, atau kita sebut konstruktif. Oke, keterangannya sama. Pola terang atau konstruktif itu rumusnya apa? Masukin D sin theta sama dengan delta S, dimana D sin theta sama dengan M kali lambda. Paham ya? 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda itu kalau konstruktif. Terang ke 1, terang ke 2, terang ke 3. D tadi apa? D itu 1 per N. N itu apa? Garis per senti. Paham? Atau kita samakan D Y per L sama dengan apa? M kali lambda. D nya itu apa? 1 per N. Paham? 1 per N. Ini kelihatan 1 per N. Berarti ini 1 per N. N nya apa? Garis per sentimeter. Next. Oke. Nah ini rumus 1. Oke. Ininya tahu ya? Jarak antar pola terang pusat, terang pertama, terang kedua, terang ketiga berapa dari terang pusat. M ordernya, terang ke 1 berarti M-nya 1, terang kedua M-nya 2. L apa? Jarak dari siapa? Dari celah kemana? Ke layar. Yang tadi udah ya dibahas. Oke, next. Pak, gimana kalau pola minimum? Oke, pola minimum tinggal sama. Cuma bedanya ini aja, D 1 per N ya. Oke, jadi apa pola minimum? Masukin D sin theta sama dengan M min setengah kali lambda, atau D Y per L sama dengan M min setengah kali lambda. Paham? Ngerti? Oke, selesai. Oke, ada pertanyaan? Oke, ngerti ya? Jadi kalau dia pola maksimum ini, kalau pola minimum ini. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share ya ke teman-temanmu supaya makin banyak orang yang bisa fisika, makin banyak orang yang sukses diterima di ITB, UI, UGM dan semuanya. Dan kalian juga yang nyebarin makin sukses. Terima kasih.